Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan sedikit menjelaskan tentang kontrol transaksi kongruen. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya sendiri Erika Kamal Putri, kemudian Ersa Dwi Cahya, dan Faiko Aulia Ismi. Materi pertama yaitu deskripsi umum. Konkurensi kontrol merupakan proses pengaturan operasi yang simultan pada database tanpa menyebabkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Akses konkuren tidak akan bermasalah jika user hanya melakukan pembacaan data saja. Gangguan akan terjadi jika dua atau lebih user mengakses database secara simultan dan sedikitnya melakukan suatu perubahan atau update, maka dapat menyebabkan ketidakkonsistenan. Kemudian terdapat 3 masalah potensial yang disebabkan oleh kongruensi, yaitu yang pertama masalah kehilangan modifikasi. Kemudian yang kedua masalah modifikasi sementara. Kemudian yang ketiga masalah analisa yang tidak konsisten. Kemudian materi selanjutnya, alasan pengontrolan. Alasannya itu hampir semua DBMS adalah multi-user, lebih dari satu pengguna. Dapat melakukan operasi pada basis data secara simultan. Konkurensi adalah banyak transaksi yang dijalankan secara bersamaan. Kemudian jika dikontrol, hal ini dapat menyebabkan inferensi satu sama lain sehingga basis data tidak konsisten. Kemudian yang terakhir, untuk mencegahnya, DBMS mengimplementasikan pengontrolan konkurensi. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Faika Aulia Ismi. Yang ketiga, masalah-masalah konkurensi. Di sini ada 4 masalah. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, deadlock. Yang ketiga, starvation. Yang keempat, sinkronisasi. Yang pertama itu mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Yang kedua, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Yang ketiga itu starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Yang keempat, yang terakhir, sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang keempat ada pengontrolan deadlock dan recovery. Deadlock merupakan kebutuhan atau impasse yang mungkin dihasilkan ketika dua atau lebih transaksi saling menunggu kunci yang disimpan oleh transaksi lain agar dilepas. Di sini kita bisa lihat contoh deadlock. Kemudian di sini deadlock detection dan recovery. Deadlock detection, pendeteksian deadlock biasanya ditangani dengan membuat konstruksi wait for grab atau biasa disebut WFG yang memperhatikan ketergantungan transaksi, yaitu transaksi A bergantung pada B. Jika transaksi B memegang kunci untuk data item yang ditunggu oleh transaksi A, WFG merupakan graph berarah atau bisa disebut directed graph. G sama dengan dalam kurung N E tutup kurung yang dapat dibentuk dengan cara buatlah node untuk setiap transaksi, buatlah add G berarah TA kurang lebih TB.
Jika TA menunggu kunci untuk item yang sedang dikunci oleh TB, deadlock recovery ketika deadlock terdeteksi. Jalankan proses rollback pada satu atau beberapa transaksi untuk dilepas dari deadlock. Pilih transaksi dengan risiko minimum, tentukan sejauh mana transaksi harus rollback, batalkan transaksi mulai dari awal atau total rollback. Rollback dilakukan sejauh yang dibutuhkan agar terlepas dari deadlock. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ada teknik-teknik recovery. Yang pertama ada deferred update. Deferred update merupakan tidak dituliskan ke basis data sampai sebuah transaksi dalam keadaan commit. Jika transaksi gagal sebelum mencapai keadaan ini, transaksi ini tidak akan memodifikasi basis data dan juga tidak akan ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Yang kedua ada immediate update, yaitu diaplikasikan terhadap basis data tanpa harus menunggu transaksi dalam keadaan commit. Update dapat dilakukan terhadap basis data setiap saat setelah log record ditulis. Log dapat digunakan untuk membatalkan dan mengulang kembali transaksi pada saat terjadi kegagalan. Yang ketiga ada shadow paging. Yang keempat ada physical recovery. Yang kelima adalah multi database recovery. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Concurrency control merupakan proses pengaturan operasi yang simultan pada database tanpa menyebabkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Akses konkuren tidak akan bermasalah jika user hanya melakukan pembacaan data saja. Gangguan akan terjadi jika dua atau lebih user mengakses database secara simultan dan sedikitnya melakukan suatu perubahan atau update. Maka dapat menyebabkan ketidakkonsistenan atau inconsistencies. Masalah-masalah yang terjadi pada kontrol transaksi konkuren ada 3. Yang pertama ada mutual exclusion, yang kedua ada deadlock, dan yang ketiga starvation dan sinkronisasi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.